Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek teknik dan teknologi di dalam studi kelayakan bisnis. Pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terdahulu. Yang pertama Yusriani Sinuriani selaku saya sendiri. Selanjutnya dipersilakan. Saya Nurul Hidayati. Mas Denis dipersilakan perkenalkan diri. Ya, langsung saja ya. Teman kami mungkin ada masalah tentang jaringannya. Yang pertama tadi, melanjutkan Mas Denis, yang selanjutnya yaitu Mas Afif, yang terakhir adalah Mas Restu. Nah, untuk penjelasan terkait aspek teknologi dan aspek teknis dan teknologi sendiri, yaitu aspek teknis dan teknologi adalah suatu aspek dengan proses pembangunan secara teknis, teknologi, dan operasinya setelah proyek selesai dibangun. Dalam melakukan analisis aspek teknis dan teknologi, mulai dilakukan setelah aspek pasar dan pemasarannya telah dilakukan studi kelayakan bisnis dan dinyatakan bahwa proyek atau bisnis tersebut layak dari segi pasar dan pemasarannya. Selanjutnya adalah tujuan aspek aspek teknik dan teknologi. Pertama, menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomis. Yang ketiga adalah menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan pasca produksi. Yang keempat, menganalisis layout pabrik, layout bangunan, dan fasilitas lainnya. Untuk tujuan aspek teknis dan teknologi yang terakhir, yaitu menganalisis teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, ada beberapa analisis pada aspek teknis dan teknologi sebagai berikut. Yang pertama, penentuan lokasi bisnis. Yang kedua, penentuan luas bisnis. Yang ketiga, penentuan layout pabrik. 4, pemilihan mesin. 5, pemilihan teknologi. Penentuan lokasi bisnis sendiri adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan. Baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran atau administrasi. Lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan biaya investasi. Ya, terima kasih untuk Mas Afif. Selanjutnya dipersilahkan. Baik, penentuan lokasi ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel utama, ketersediaan bahan mentah, letak pasaran dituju, ketersediaan sumber energi, air, dan sumber komunikasi. Yang terakhir, ketersediaan fasilitas transportasi. Variabel pendukung, yang pertama, hukum, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Yang kedua, iklim, keadaan tanah, dan struktur topografis lain. Yang ketiga, sikap masyarakat terhadap ide bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat, rencana pengembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Yang terakhir, biaya pengerasan tanah. Penentuan. Terima kasih. Iya, dipersilakan lanjut, Mbak Dea. Luas produksi merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Luas produksi harus direncanakan secara matang agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dea. Selanjutnya dipersilakan. Diukur dengan pendekatan luas produksi saja, tetapi juga dapat diukur dengan beberapa faktor dan indikator tersebut. Untuk faktor ada 6. Yang pertama, batasan permintaan dasar. Yang kedua, batasan kapasitas mesin. Yang ketiga, batasan jumlah dan kemampuan tenaga kerja.
Yang keempat, batasan kemampuan finansial dan manajemen. Yang kelima, batasan ketersediaan bahan dasar. Yang terakhir, bahan ketersediaan faktor-faktor produksi lain. Untuk yang indikator ini ada 4. Yang pertama, bahan dasar yang digunakan. Yang kedua, barang yang dihasilkan. Yang ketiga, peralatan yang digunakan. Yang terakhir, jumlah pegawai yang digunakan. Penentuan layout pabrik. Layout pabrik merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Penentuan layout produk pabrik pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis atau pabrik ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Maaf Mas Denis. Suaranya kurang. Oh, Iya, mungkin bisa diulang kembali untuk penentuan layout pabrik, Mas Denis. Sorry, soalnya sinyalnya putus-putus. Ya, persilakan lanjutkan, Mas Denis. Layout pabrik merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Penentuan layout produk pabrik pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis atau pabrik ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Terima kasih, Mas Denis. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Secara umum, terdapat 3 macam tipe layout, yaitu layout pertama, layout proses, suatu proses mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang dikelompokkan dan ditempatkan dalam suatu ruangan tertentu. Layout kedua, yaitu layout produk, mesin dan peralatan yang disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk produk yang dibuat. Layout ketiga yaitu layout kelompok. Layout kelompok ini merupakan kombinasi antara layout produk dan layout proses. Pemilihan mesin peralatan, dan teknologi hal yang paling penting. Hal ini karena kesalahan dan pemilihan mesin peralatan dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada pemilihan mesin dan peralatan. 1. Kesesuaian dengan teknologi. 2. Harga perolehan. 3. Kemampuan. 4. Tersedianya pemasok. 5. Tersedianya suku cadang. 6. Kualitas. 7. Umur ekonomis. Ya, terima kasih, Mas Restu. Selanjutnya dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan mesin peralatan. Pemilihan teknologi. Yaitu yang selanjutnya pemilihan teknologi. Teknologi yang paling maju belum tentu sesuai dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dijalankan. Selain manfaat ekonomi, ada beberapa hal berikut yang juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi. Yaitu yang pertama, kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, kemungkinan untuk mengembangkan teknologi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Mbak Nur. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait aspek teknik dan teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.